Wahyu pasal 18 ayat 17 sampai 19. Celaka-celaka kota besar. Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka-celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Saudaraku, nas ini menggambarkan ratapan para pelaut dan pekerja maritim atas kejatuhan Babel, simbol kekuatan duniawi yang menentang Allah. Babel yang melambangkan Roma dan sistem dunia yang korup mengalami kehancuran total. Para pelaut yang berdiri jauh-jauh menangis dan berkabung karena kehilangan sumber kekayaan mereka. Penggunaan kata nakoda kapal dan istilah maritim lainnya memperkaya pemahaman tentang bagaimana ekonomi global bergantung pada perdagangan laut. Teks ini menggemakan ratapan Nabi Yeskiel atas Tirus, menunjukkan konsistensi dengan tradisi kenabian Perjanjian Lama, dan pengulangan frasa celaka-celaka dan dalam 1 jam menekankan intensitas dan kecepatan kehancuran Babel. Ratapan mereka menunjukkan bahwa kesedihan mereka lebih disebabkan oleh hilangnya keuntungan ekonomi daripada simpati terhadap nasib kota itu. Nas ini memberikan kritik yang tajam terhadap sistem ekonomi yang eksploitatif dan ketidakadilan. Ratapan para pelaut mencerminkan kesedihan mereka atas hilangnya keuntungan ekonomi, menyoroti bahwa kesetiaan mereka lebih kepada kekayaan daripada kebenaran dan keadilan. Dan teks ini mengingatkan kita akan kerapuhan dan sementaranya kekuasaan duniawi, serta kepastian penghakiman Allah atas kejahatan. Nah, kita dipanggil untuk hidup dalam kesucian dan ketaatan kepada Allah, menolak untuk kompromi dengan nilai-nilai duniawi yang menentang kehendaknya. Dan selain itu, ini memberikan penghiburan bahwa Allah melihat ketidakadilan dan akan menghakiminya, serta peringatan bagi kita untuk tidak tergoda oleh kemewahan dunia. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam perspektif kekekalan, mengejar keadilan dan kebenaran daripada kekayaan dan status. Kontras antara kekayaan duniawi yang lenyap dan kemuliaan abadi kerajaan Allah mengingatkan kita untuk menempatkan harapan dan keamanan kita pada hal-hal yang kekal. Teks ini menantang kita untuk memikirkan kembali hubungan kita dengan ciptaan, dengan sistem ekonomi dan teknologi, serta mengadopsi etika lingkungan yang lebih kuat. Mari kita berdoa. Tuhan yang adil, kami berserah kepadamu, bantu kami menjauh dari sistem yang tidak adil dan berkompromi dengan dunia. Berikan kami keberanian untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan-Mu. Ajar kami menempatkan harapan pada hal-hal yang kekal dan menjaga iman kami di tengah tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.